Apakah kamu sudah pernah berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, alasan sejati di balik masalah-masalahmu adalah sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, sesuatu yang beroperasi sepanjang waktu di balik layar hidupmu, sementara kamu terus mencoba memperbaiki akibat-akibatnya tanpa pernah menyentuh penyebab yang sebenarnya. Dan bagaimana jika saya memberitahumu bahwa semuanya, ya, semua yang terjadi dalam hidupmu, mengikuti seperangkat hukum yang tepat, begitu tepatnya, yang sama dengan hukum yang mengatur pasang surut laut, pertumbuhan pohon, dan bahkan pendaratan pesawat luar angkasa di bulan? Saya tahu, ini mungkin terdengar aneh, hampir seperti dalam film fiksi ilmiah, tetapi kenyataannya adalah, hidupmu diatur oleh hukum-hukum yang tidak pernah kamu pelajari di sekolah, dan yang lebih buruk lagi, kamu menderita akibat mengabaikannya sampai sekarang. Saya juga pernah seperti itu, selama sebagian besar hidup saya, sampai suatu hari semuanya berubah. Tahukah kamu apa yang benar-benar menarik? Sebagian besar orang hidup seolah-olah segala sesuatu terjadi secara kebetulan, seolah hidup ini adalah sebuah permainan keberuntungan besar, di mana beberapa orang dilahirkan dengan berkah, segala sesuatunya berjalan lancar, sementara yang lainnya tampaknya dibebani dengan nasib buruk yang tiada akhir. Tapi saya akan memberitahumu sebuah kebenaran yang mengubah hidup saya. Tidak ada, sama sekali tidak ada, yang terjadi secara kebetulan. Ada sebuah hukum yang bekerja sepanjang waktu dengan akurasi matematis. Hukum perubahan energi yang abadi. Segala sesuatu di sekitarmu berada dalam gerakan konstan. Tidak ada yang tetap diam. Energi yang membentuk seluruh alam semesta tidak pernah stagnan. Ia selalu berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini termasuk hidupmu, masalahmu, pencapaianmu, dan terutama hasil-hasilmu. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya sekarang, mengapa sepertinya kamu selalu terjebak di tempat yang sama? Mengapa setiap bulan uang habis sebelum waktunya? Mengapa pekerjaan tidak pernah maju? Mengapa hubungan tidak berhasil? Mengapa kesehatan selalu berada di ujung tanduk? Saya mengerti, karena saya juga pernah berada di tempat yang sama. Saya tahu bagaimana rasanya melihat laporan bank dan merasakan tekanan di dada, membuka lemari es dan menghitung apa yang bisa dibeli, melihat ke depan dan melihat masa depan yang kabur, tanpa harapan. Tapi tahukah kamu apa yang saya temukan selama saya fokus pada kesulitan-kesulitan, mengeluh, merasa sebagai korban? Saya hanya memperkuat energi kekurangan itu. Dan alam semesta selalu taat, terus memberikan saya lebih banyak dari yang sama. Saya bergetar pada frekuensi kekurangan dan menerima hal yang sama kembali. Saya ingat satu momen khusus dalam hidup saya ketika saya bekerja sebagai petugas kebersihan di Toronto. Saya membersihkan lantai di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, di tempat-tempat di mana orang lain membangun kekayaan mereka. Sementara saya hampir tidak memiliki uang untuk naik bus pulang ke rumah. Dan pada suatu malam, ketika saya berbaring di lantai kamar apartemen kecil saya, menatap langit-langit, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa saya tidak pernah bisa keluar dari lubang ini? Saat itulah saya menemukan sebuah buku, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Di sana untuk pertama kalinya, saya mulai memahami bahwa situasi saya bukanlah akibat dari keberuntungan buruk atau takdir yang kejam, tetapi merupakan hasil langsung dari energi yang saya pancarkan dan cara saya menggunakan, atau lebih tepatnya, menyia-nyiakan hukum-hukum kehidupan. Sejak saat itu, saya membuat sebuah keputusan. Saya mulai mengubah sepenuhnya getaran batin saya. Saya mulai membayangkan berulang kali kehidupan yang benar-benar saya inginkan. Mulai bersikap seolah-olah saya sudah mencapainya. Dan yang paling penting, saya belajar tanpa lelah tentang bagaimana cara kerja pikiran manusia dan bagaimana hukum-hukum universal ini beroperasi. Dan apa yang terjadi? Perubahan itu menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Dalam hitungan beberapa bulan, saya berubah dari seseorang yang benar-benar bangkrut menjadi seseorang yang menghasilkan puluhan ribu euro setiap tahun. Sesuatu yang pada saat itu sama sekali di luar bayangan saya. Tapi semua ini bukan soal keberuntungan.
Ini adalah hasil dari pengendalian energi saya secara sadar. Saya akhirnya memahami, jika segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, dan jika energi selalu bergerak, maka saya pun bisa mengarahkan energi itu untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan. Sekarang saya ingin bertanya langsung kepada kamu. Berapa kali kamu bangun di pagi hari yang biasa dengan perasaan berat, kecemasan itu, rasa takut bahwa tidak akan ada yang berubah? Berapa kali kamu berpikir, bulan ini akan sama saja seperti bulan sebelumnya? Nah, disitulah letak masalahnya. Selama kamu terus berada dalam frekuensi negatif itu, hidup hanya akan terus memberimu lebih banyak hal yang sama. Dan tidak, saya tidak sedang menyuruhmu untuk pura-pura semuanya baik-baik saja atau membohongi diri sendiri. Saya sedang berbicara tentang perubahan energi yang nyata, tentang sebuah keputusan batin untuk mulai bertindak, berpikir, dan merasakan seperti seseorang yang pantas, yang sudah siap menerima apa yang dia inginkan. Dan tahukah kamu apa yang lebih menarik lagi? Penelitian terbaru di bidang fisika kuantum dengan jelas menunjukkan bahwa partikel-partikel subatomik hanya muncul dalam kenyataan ketika diamati secara sadar. Ini berarti dengan kata lain, perhatianmu, niatmu, fokusmu secara harfiah membentuk realitas di sekitarmu. Ini bukan hanya filosofi, ini adalah fakta ilmiah. Jadi, jika kamu terus-menerus fokus pada apa yang tidak kamu miliki, tebak apa yang akan terus diberikan alam semesta kepadamu. Ya, betul, semakin banyak kekurangan. Tetapi jika kamu mulai memusatkan perhatianmu, emosimu, dan tindakanmu pada apa yang benar-benar ingin kamu ciptakan, maka keadaan di sekitarmu mulai berubah. Tiba-tiba orang-orang yang tepat muncul. Ide-ide baru mengalir ke dalam pikiranmu. Pintu-pintu yang sebelumnya tampak terkunci mulai terbuka. Ingin mencoba tantangan sederhana. Selama 3 malam ke depan, sebelum tidur, bayangkan dengan setiap detail kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani. Bayangkan dirimu bangun di rumah impianmu, bekerja dalam bidang yang kamu cintai, memiliki saldo rekening bank yang lebih dari cukup, menikmati kesehatan yang luar biasa, dikelilingi oleh hubungan yang indah. Rasakan sukacita dan rasa syukur seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Dan sepanjang hari, bertindaklah seakan-akan kamu memang sedang dalam perjalanan menuju semua itu. Karena satu hal ini pasti benar, energi yang kamu pancarkan adalah realitas yang akan kamu tarik. Dan begitu kamu belajar bekerja secara sadar dengan hukum ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Pernahkah kamu menyadari bahwa hidup ini tampak seperti mengikuti irama sendiri, seolah-olah semuanya terjadi dalam gelombang? Ada masa-masa ketika segalanya mengalir begitu lancar, uang datang dengan mudah, peluang bermunculan, hubungan menjadi lebih baik, lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, semuanya mulai berantakan. Telepon berhenti berdering, klien menghilang, uang seolah-olah menguap dan masalah datang bertubi-tubi satu demi satu. Kamu merasa seolah-olah keberuntungan telah berpaling darimu, bukan? Percayalah, saya sangat tahu bagaimana rasanya. Saya sudah mengalami fase-fase seperti ini, lebih sering daripada yang bisa saya hitung. Tapi izinkan saya memberitahumu sesuatu yang benar-benar mengubah cara saya memandang naik turunnya hidup ini. Segala sesuatu dalam hidup berjalan dalam siklus. Ada hukum universal yang mengatur jalannya ini, hukum ritme. Tidak ada satu pun di dunia ini yang tetap dalam satu kondisi selamanya. Segala sesuatu yang naik, suatu saat pasti akan turun. Dan segala sesuatu yang turun, lambat laun akan naik kembali. Musim berganti, pasang surut air laut datang dan pergi. Siang berubah menjadi malam, dan malam kembali menjadi siang. Ini adalah aliran yang terus-menerus, sebuah siklus gerakan yang abadi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat kehidupan itu sendiri. Masalahnya adalah bahwa kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu, melihat masa-masa sulit sebagai akhir segalanya. Saat krisis datang, saat tagihan-tagihan mulai menumpuk di meja, saat hubungan asmara tiba-tiba kandas, saat kesehatan mulai melemah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu panik, mengeluh, berpikir untuk menyerah? Tahukah kamu apa yang dulu sering aku lakukan?
Persis seperti itu. Aku tenggelam dalam kepanikan, terperangkap dalam pikiran-pikiran negatif, meyakini bahwa segalanya akan menjadi lebih buruk lagi. Dan apa yang terjadi memang benar-benar menjadi lebih buruk. Ada suatu fase dalam hidupku, bahkan setelah aku mencapai tingkat keberhasilan tertentu, di mana aku terlibat dalam investasi yang sebenarnya tidak benar-benar aku pahami. Hasilnya, aku kehilangan hampir seluruh kekayaan yang telah aku bangun selama bertahun-tahun. Itu adalah salah satu periode paling kelam dalam perjalanan hidupku. Aku masih ingat malam-malam panjang tanpa bisa tidur, hanya menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, bagaimana bisa aku membiarkan ini terjadi? Aku merasa malu, takut, marah, semuanya campur aduk. Tapi tahukah kamu apa yang membuatku bangkit lagi? Adalah mengingat hukum alam ini. Memahami bahwa jika aku sudah berada di titik terendah, maka gerakan alami berikutnya adalah naik kembali. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Begitu aku berhenti melawan siklus, saat aku menerima bahwa ini hanyalah fase sementara, dan mulai mempersiapkan diri secara mental untuk babak baru, semuanya mulai berubah. Tiba-tiba aku mendapat undangan tak terduga untuk menjadi pembicara di sebuah acara, mendapatkan klien baru, sebuah proyek yang aku kerjakan akhirnya berhasil. Semuanya mulai kembali ke jalur yang benar. Sekarang, aku mau tanya sama kamu, berapa kali kamu pernah menyerah dalam keputusasaan dan berpikir bahwa masa-masa buruk ini akan berlangsung selamanya? Berapa kali kamu memutuskan berhenti, tepat saat kamu hanya beberapa langkah lagi dari titik balik besar dalam hidupmu? Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa sebagian besar orang menyerah pada proyek mereka, tujuan mereka, impian mereka, tepat pada saat tekanan emosional mencapai puncaknya, yang ironisnya adalah momen yang terjadi sesaat sebelum terjadinya perubahan besar. Hal yang perlu kamu pahami adalah ini: mengenali siklus kehidupan memberimu kekuatan. Saat kamu tahu bahwa kamu sedang berada dalam masa surut, kamu tidak akan panik. Sebaliknya, kamu akan mulai mempersiapkan diri. Kamu akan memperkuat ketahanan emosionalmu, belajar, meningkatkan kemampuan, tetap menjaga pikiranmu tetap terbuka, karena kamu tahu gelombang kebangkitan berikutnya pasti akan datang. Dan percayalah, itu akan datang, selalu. Namun, peringatan penting: jangan pernah mengira bahwa menerima siklus hidup berarti kamu bisa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Memahami bahwa ini hanyalah sebuah fase itu satu hal, tapi hanya duduk dan berharap segalanya akan membaik dengan sendirinya, itu hal yang sangat berbeda. Tidak, kamu harus tetap bergerak, tetap menanam benih, meskipun tampaknya tak ada satupun yang sedang tumbuh. Mau contoh nyata? Lihat saja apa yang dialami Walt Disney. Sebelum dia membangun kerajaan hiburan raksasa itu, dia mengalami kebangkrutan, ditolak oleh puluhan studio, bahkan kehilangan hak atas karakter ciptaannya sendiri. Oswald si kelinci beruntung. Hampir semua orang di posisinya mungkin sudah menyerah, tapi dia memahami siklus ini dan terus melangkah, menciptakan tokoh legendaris Mickey Mouse dan mengubah kegagalan menjadi era baru kesuksesan. Dan sekarang, coba pikirkan baik-baik. Dalam fase apa kamu berada saat ini? Sedang berada di puncak atau di dasar? Jika saat ini kamu merasa di titik rendah, bagus. Itu artinya kenaikan besar sudah semakin dekat. Tapi untuk itu, kamu harus bertahan, terus melangkah. Lakukan hal ini selama 7 hari ke depan. Catat setiap hal positif yang terjadi padamu. Sekecil apapun itu, sebuah senyuman, pesan tak terduga, kabar baik, apa saja yang menjadi tanda bahwa arus kehidupan mulai berubah. Latihan sederhana ini akan membantu kamu menjaga fokus dan energimu tetap pada jalur yang benar. Sampai akhirnya momen besar perubahan itu benar-benar datang. Dan percayalah, momen itu pasti akan datang. Sekarang mari kita langsung ke inti pembicaraan yang mungkin akan terasa menyakitkan bagi banyak orang, termasuk kamu yang sedang mendengarkan aku saat ini. Hubungan antara sebab dan akibat. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan perhatikan sekelilingmu. Segala hal, benar-benar segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini
adalah hasil langsung dari sebab-sebab yang kamu ciptakan sendiri, baik secara sadar maupun tanpa sadar. Jika saat ini kamu terlilit utang, terjebak dalam pekerjaan yang sangat kamu benci, merasa kesepian, jika kondisi kesehatanmu memburuk, atau jika hidupmu tampak seperti lingkaran masalah yang tak berujung, maka faktanya adalah semua itu pasti punya asal-usul. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi hanya karena alam semesta memutuskan untuk menghukummu. Inilah hukum sebab dan akibat yang sedang bekerja tanpa henti. Selama bertahun-tahun, aku sendiri menjadi contoh nyata tentang bagaimana hukum ini bisa berbalik melawan kita saat kita tidak memahami bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Aku menghabiskan sebagian besar masa mudaku dengan mengeluh tentang hidup, tentang pemerintah, tentang bos-bosku, tentang kurangnya peluang, tentang kondisi ekonomi. Aku menyalahkan segala sesuatu dan semua orang, kecuali satu-satunya orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas hasil dalam hidupku, diriku sendiri. Ada satu kejadian khusus yang hingga hari ini saat aku mengingatnya, membuatku merasakan campuran antara rasa malu dan rasa syukur. Saat itu aku duduk di dalam mobil tua dan rusak, yang kubeli dengan sisa uang yang kumiliki setelah membayar tagihan-tagihan yang sudah lewat jatuh tempo. Mesinnya nyaris tidak bisa dinyalakan. Dan hari itu, mobil itu benar-benar mati di tengah jalan. Aku duduk di sana, dalam udara dingin ketika hujan mulai turun dan lagi-lagi, aku mulai dengan keluhan yang sama. Kenapa hal seperti ini selalu terjadi padaku? Kenapa hidupku terasa begitu berat? Dan tepat pada saat itu, datanglah kesadaran yang sangat kuat. Aku akhirnya paham bahwa mobil yang mogok itu, situasi tersebut, perasaan gagal yang kurasakan, semuanya adalah akibat langsung dari bertahun-tahun membuat keputusan buruk, dari pola pikir kekurangan yang kupelihara, dan dari kebiasaan merusak yang kubangun sendiri. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Saat itulah aku benar-benar menerima kenyataan bahwa jika aku menginginkan hasil yang berbeda, aku harus mulai menciptakan sebab-sebab yang berbeda. Dan tahukah kamu apa yang paling gila? Kebanyakan orang sebenarnya sudah tahu ini. Jauh di dalam hati mereka, mereka sadar. Tetapi tetap saja mereka terus menunggu kekuatan eksternal datang dan menyelamatkan hidup mereka. Berapa kali kamu sendiri pernah berkata atau berpikir, kalau saja aku menang undian, semuanya pasti akan berubah. Atau, kalau saja bosku memberiku kenaikan gaji, baru hidupku akan membaik. Nah, selama kamu terus menunggu sebab dari luar, maka akibatnya akan terus sama seperti sebelumnya. Lihat saja apa yang terjadi pada Mike Tyson, salah satu petinju terbesar dalam sejarah, menghasilkan jutaan rupiah, dicintai oleh para penggemarnya. Tetapi, karena dia mengabaikan sebab-sebab yang ia tanam dalam kehidupan pribadinya, akhirnya dia kehilangan hampir segalanya. Uangnya, reputasinya, kebebasannya. Hidupnya menjadi kekacauan total. Kenapa bisa begitu? Karena hasil yang kita tuai selalu, tanpa pengecualian, adalah konsekuensi langsung dari sebab-sebab yang kita tanam. Tidak peduli apakah kamu seorang bintang terkenal di seluruh dunia atau orang biasa yang tak dikenal, hukum ini berlaku sama untuk semua orang. Dan kalau kamu mau contoh yang sebaliknya, lihatlah perjalanan hidup Oprah Winfrey. Dia adalah korban pelecehan, tumbuh dalam kemiskinan ekstrim, mengalami penolakan, tetapi daripada membiarkan semua pengalaman itu menjadi alasan, dia justru mengubah setiap peristiwa itu menjadi bahan bakar dan mulai menanam sebab-sebab yang akhirnya membuatnya menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh dan paling kaya di planet ini. Ilmu pengetahuan, seperti biasa, kembali membuktikan apa yang telah diajarkan oleh hukum-hukum spiritual selama berabad-abad. Para peneliti dari Universitas Yale melakukan sebuah studi yang mengikuti ratusan orang selama lebih dari 10 tahun. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang mengambil keputusan secara proaktif dan benar-benar bertanggung jawab atas hasil hidup mereka memiliki peluang jauh lebih besar untuk meraih keberhasilan dalam hal keuangan, emosional, dan juga karir profesional. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata dari hukum sebab dan akibat yang bekerja dengan presisi. Sekarang, izinkan saya memberikan peringatan yang sangat serius.
Setiap menit yang kamu habiskan dengan diam saja, membiarkan pikiran negatif menguasai, terus-menerus mengeluh atau menunda-nunda, kamu sedang menciptakan sebab-sebab baru yang nantinya pasti akan menghasilkan akibat. Mungkin besok, mungkin minggu depan atau bulan depan, hidupmu dalam waktu 6 bulan ke depan akan menjadi pantulan persis dari apa yang kamu pilih untuk lakukan atau yang kamu pilih untuk abaikan mulai dari hari ini. Karena itu, saya ingin menantangmu dengan sebuah latihan praktis yang akan mengubah rutinitas harianmu selama 5 hari ke depan. Setiap kali kamu menyadari dirimu sedang mengeluh, merasa kasihan pada diri sendiri, atau menyalahkan orang lain, berhentilah seketika, tarik napas dalam-dalam, dan gantilah pikiran itu dengan tindakan nyata. Tidak harus sesuatu yang besar, mungkin hanya telepon yang sudah lama kamu tunda, mungkin mengirimkan lamaran kerja, atau sekadar mengucapkan terima kasih yang belum pernah kamu sampaikan, tapi lakukan sesuatu yang akan menciptakan sebab positif baru. Karena sesederhana itu, sebab baru akan membawa akibat baru. Dan satu hal yang benar-benar bisa saya jamin adalah bahwa hidupmu bisa berubah dengan cara yang luar biasa begitu kamu memutuskan untuk mengambil kendali penuh atasnya. Sekarang biarkan saya menceritakan sesuatu yang pernah membuka mata saya sepenuhnya. Setiap masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, setiap kesulitan, setiap rintangan, setiap rasa sakit, sebenarnya sudah mengandung benih solusi di dalamnya. Ini bukan kata-kata motivasi murahan. Ini adalah penerapan nyata dari hukum polaritas. Hukum universal ini mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua sisi semuanya. Di mana ada hal negatif, di situ juga pasti ada hal positif. Di mana ada kegagalan, di situ juga ada peluang untuk berhasil. Di mana ada rasa takut, di situ juga ada keberanian. Dan yang paling menarik, kedua sisi itu selalu datang bersama, seperti dua sisi dari sebuah koin. Saya masih ingat dengan sangat jelas masa ketika saya hampir menyerah dalam perjalanan memberikan seminar. Saya sudah menginvestasikan sisa uang terakhir saya dalam sebuah tur kecil, menyewa ruangan, menyiapkan materi, dan pada acara pertama, tahu berapa banyak orang yang datang? 3 orang. Ya, betul, hanya 3 orang. Saya berdiri di sana, melihat deretan kursi kosong, dan pikiran pertama yang muncul di kepala saya adalah, ini tanda bahwa saya harus berhenti. Semesta sedang memberitahu saya bahwa saya tidak cukup baik. Tapi kemudian, seperti kilatan cahaya di kepala saya teringat pada hukum polaritas. Jika ada sisi negatif, pasti ada juga sisi positif. Saya memaksa diri untuk melihat situasi itu dari sudut pandang yang berbeda. 3 orang itu datang, mereka meninggalkan rumah mereka, melakukan perjalanan hanya untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Pada saat itu, saya memutuskan untuk memberikan presentasi terbaik dalam hidup saya, seolah-olah saya sedang berbicara di depan 1000 orang. Dan hasilnya, ketika peserta itu pergi dengan begitu terinspirasi, sehingga mereka mulai merekomendasikan saya kepada orang lain. Dan sejak saat itu, karier saya mulai bergerak ke arah yang baru. Sekarang, saat saya melihat kembali ke masa itu, saya sadar bahwa itu adalah salah satu titik balik terpenting dalam seluruh perjalanan hidup saya. Jika saat itu saya menyerah pada sisi negatif, mungkin kamu tidak akan pernah mendengarkan suara saya hari ini. Dan sekarang saya ingin bertanya padamu, berapa kali dalam hidupmu kamu hanya mampu melihat sisi buruk dari suatu keadaan? Berapa kali saat menghadapi masalah, kamu menutup diri sepenuhnya, seolah-olah hanya ada kegelapan, tanpa sedikit pun usaha untuk mencari sisi lainnya? Dalam dunia psikologi modern, ada istilah khusus untuk ini, bias negatif. Penelitian dari universitas terkenal seperti Universitas Harvard dan Universitas Stanford telah membuktikan bahwa otak manusia secara biologis diprogram untuk lebih fokus pada hal-hal yang bersifat negatif. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwariskan sejak zaman purba. Dahulu kala, ketika manusia harus melarikan diri dari hewan buas, perhatian terhadap bahaya adalah hal utama. Tapi sekarang, bukannya kita lari dari singa, kita justru melarikan diri dari peluang yang datang.
hanya karena kita hanya mampu melihat sisi yang menakutkan dari setiap situasi. Sekarang, bayangkan berapa banyak uang, berapa banyak kebahagiaan, berapa banyak hubungan, dan berapa banyak kesehatan yang sudah hilang dari hidupmu hanya karena kamu belum melatih pikiranmu untuk melihat sisi lain dari setiap peristiwa. Ingatkah kamu dengan pekerjaan yang gagal kamu dapatkan? Bisa jadi itu adalah kesempatan terbaik untuk memulai bisnis yang selama ini hanya ada dalam mimpimu. Atau hubungan yang kandas. Mungkin itu adalah dorongan yang kamu butuhkan untuk mulai mengenal diri sendiri dan tumbuh sebagai pribadi. Lihat saja contoh dari Thomas Edison. Selama eksperimennya untuk menciptakan lampu listrik, dia gagal lebih dari 1000 kali. Lebih dari 1000 upaya yang tidak membuahkan hasil. Dan tahukah kamu apa jawabannya ketika ditanya bagaimana perasaannya gagal sebanyak itu? Dia berkata, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil dalam membuat sebuah lampu." Inilah yang disebut melihat polaritas dengan sudut pandang seorang pemenang sejati. Dan untuk memberikan data yang mungkin bisa membuat konsep ini lebih melekat dalam pikiranmu. Para peneliti dari Universitas California menemukan bahwa orang-orang yang melatih otaknya untuk mencari solusi di tengah krisis mampu meningkatkan ketahanan emosional hingga 25%, yang pada akhirnya sangat memperbesar peluang untuk sukses secara finansial dan emosional. Sekarang, izinkan aku memberikan tantangan kecil untukmu. Setiap kali sebuah masalah muncul dalam hidupmu dalam 7 hari ke depan, ambillah selembar kertas, tuliskan di satu sisi masalah tersebut. Dan di sisi lainnya, setidaknya 3 kemungkinan solusi atau pelajaran yang bisa kamu ambil dari situasi tersebut. Tidak perlu mencari solusi yang ajaib. Cukup dengan memaksa pikiranmu untuk melihat sisi lainnya. Proses ini sudah cukup untuk mulai memprogram ulang pola pikir yang selama ini kamu jalani. Dan aku ingin menantangmu lebih jauh. Bagikan latihan ini kepada seseorang yang kamu percaya, bisa teman, bisa anggota keluarga, karena saat kita mengucapkan pikiran kita dengan lantang, perubahan itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, titik balik besar terjadi ketika kamu benar-benar menyadari bahwa setiap hambatan sebenarnya adalah hadiah tersembunyi, sebuah kesempatan untuk berkembang, berevolusi, dan yang paling penting, membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mampu daripada yang selama ini kamu bayangkan. Jika ada satu hal yang ingin aku titipkan padamu setelah percakapan ini, maka itu adalah tidak ada masalah yang tanpa solusi. Yang ada hanya sudut pandang yang terbatas. Dan mengubah sudut pandang itu sepenuhnya ada di tanganmu. Mulai dari detik ini. Segala hal yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang memiliki sebab, mengikuti sebuah siklus, tunduk pada prinsip polaritas, dan sedang dibentuk oleh energi yang kamu pancarkan sendiri. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang merupakan hukuman, semua adalah konsekuensi, dan yang lebih penting, semua bisa diubah. Kuncinya adalah mulai sekarang dengan apa yang kamu miliki, dari tempat di mana kamu berdiri saat ini. Dan karena kamu sudah sampai di titik ini, ketahuilah bahwa langkah selanjutnya dalam perjalananmu sudah menantimu. Tepat di layar ini, dan di sana kamu akan naik satu anak tangga lagi dalam perkembangan kebijaksanaanmu untuk menjadi setidaknya 1% lebih baik dari dirimu yang sekarang. Terima kasih sudah bersamaku hingga sejauh ini. Dan aku beri bocoran, aku sudah menunggumu di video berikutnya.